Mari siapkan hati kita, hidup kita. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi ungkapan hati kita semua, bahwa dalam hidup kita ini kita mau kejar yang namanya perkenanan Tuhan. Kita mau hidup kita berkenan, dan Tuhan disukakan melalui kehidupan kita. Katakan sama-sama, perkenan Bapa itu yang ku mau. Perkenan Bapa itu yang ku rindu.
kami tangkap Tuhan, dan mudah untuk kami kerjakan, lakukan dalam kehidupan kami. Segala kuasa apapun yang bukan daripadamu yang akan mencuri kebenaran firman-Mu, kami bersahati menolak, mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, waktu ini sepenuhnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau hadir, Engkau yang berbicara kepada kami semua. Dari awal sampai akhir pemberitaan firman ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih setia-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ayat yang akan kita renungkan terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan menyimak bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Allah berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan yang melarang mereka meninggalkan Yerusalem, tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian, katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat selanjutnya dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Alkitab katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Pagi hari ini di bagian yang pertama tentang kenaikan Tuhan, kita akan membahas 3 hal yang luar biasa yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita sekaligus pelajaran hidup yang luar biasa. Hal yang pertama, saudara, dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, kita melihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Secara khusus di dalam ayat yang ke-9 di sana dikatakan, sekali lagi saya akan bacakan, sesudah ia mengatakan demikian, yaitu sudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka. Mereka di sini siapa? Mereka ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Di bagian firman Allah yang lain disebutkan bahwa kurang lebih ada 500 orang yang menyaksikan peristiwa di mana Yesus itu terangkat naik ke surga. Selanjutnya dikatakan disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa peristiwa yang sangat luar biasa ini disaksikan oleh kurang lebih 500 orang, termasuk murid-murid inti Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus membawa para murid-muridnya ke Bukit Zaitun, dan di sanalah Yesus memberikan perintah yang terakhir, yaitu perintah di mana murid-muridnya supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, yaitu turunnya kuasa Roh Kudus. Dan setelah Yesus berfirman seperti itu, Alkitab mencatat bahwa Yesus terangkat naik ke surga. Peristiwa terangkatnya Tuhan Yesus ini bukan peristiwa yang mitos, atau bukan peristiwa yang hanya rekaan manusia saja, tetapi itulah peristiwa yang benar-benar terjadi. Ya, karena hal ini disaksikan oleh banyak orang. Rasul Paulus mencatat bahwa orang menyaksikan naiknya Tuhan Yesus itu pada zaman Rasul Paulus ada beberapa yang masih hidup. Jadi peristiwa ini benar-benar membuktikan kepada para murid dan orang-orang yang
hadir pada waktu itu bahwa Yesus itu tidak hanya sekedar manusia, tetapi dia adalah Allah. Allah yang mampu mengatasi semuanya, Allah yang mengatasi alam semesta, bahwa bahkan Allah yang mengatasi hukum yang namanya hukum gravitasi. Karena dia membuktikan menguasai alam, dan dia bisa naik ke atas, naik ke surga, dan itu disaksikan oleh banyak orang. Tuhan Yesus membuktikan kepada kita semua bahwa dia adalah benar-benar Tuhan. Dia benar-benar Allah yang berkuasa. Pada waktu Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, kemudian dia dikuburkan, dan Alkitab mencatat bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus saja sudah membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Allah yang hidup. Dalam Yohanes pasal 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Siapakah sang firman itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan sendiri. Meskipun saudara tidak hanya dalam kalangan orang Kristen, tapi di kalangan orang-orang non-Kristen pun meragukan bahwa apakah Yesus itu benar-benar Tuhan. Ada golongan kritis dari orang-orang non-Kristen yang menyerang doktrin tentang ketuhanan Tuhan Yesus dengan berkata bahwa bukankah di dalam Injil Tuhan Yesus tidak pernah secara langsung berkata bahwa dirinya adalah Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita mau selidiki bersama-sama di dalam kitab-kitab Injil, saudara, kita akan temukan bahwa yang pertama, pada saat Tuhan Yesus itu membasuh kaki dari para murid-muridnya, Yesus memberikan contoh teladan yang luar biasa. Dan pada waktu itu murid-murid berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Guru. Ketika murid-murid berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Guru, Tuhan Yesus tidak menolak pernyataan itu. Bahkan Tuhan Yesus berkata, ketika engkau menyebut aku Tuhan dan Guru, dan itu memang tepat, aku memberikan satu teladan. Aku yang adalah Tuhan dan Guru mau membasuh kaki, maka kamu pun juga harus saling membasuh kaki. Yesus tidak menolak ketika murid-muridnya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus berkata bahwa dirinya bukan Tuhan, maka ketika murid-murid menyebut Yesus Tuhan, Yesus akan berkata, bukan, aku bukan Tuhan. Tetapi Alkitab tidak mencatat hal itu. Dan kita ingat ketika Thomas berkata kepada Tuhan pada waktu Tuhan Yesus mempersilahkan untuk Thomas mencucukkan jarinya di tangan dan di lambungnya, Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Tuhan Yesus tidak protes akan hal itu. Ini membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Tuhan. Itu dari kalangan orang-orang dan Kristen yang kritis, mengkritik doktrin ketuhanan Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab sudah mencatat bahwa Yesus adalah Tuhan. Namun yang menjadi masalah adalah ada segelintir anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang mulai meragukan apakah benar bahwa Yesus adalah Tuhan. Apalagi ketika orang Kristen itu menghadapi permasalahan kehidupan yang cukup berat, di mana dia mungkin sudah berdoa dan doanya tidak kunjung dijawab. Bahkan ada anak Tuhan yang sharing kepada saya dan mulai meragukan apakah Yesus itu benar-benar Tuhan. Kalau Yesus itu benar-benar Tuhan, kenapa hal-hal buruk itu diizinkan terjadi? Kalau Yesus itu benar-benar Tuhan yang berkuasa, kenapa Tuhan Yesus tidak menghalau virus corona terjadi di Indonesia? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang seolah-olah meragukan eksistensi kuasa Tuhan. Jawabannya terletak di sini, saudara. Ketika kita menyebut Dia Tuhan,
maka kita tidak boleh memungkiri fakta bahwa selain Dia itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang berdaulat. Apa yang Yesus lakukan itu tidak terpengaruh dengan pendapat kita. Yesus tidak harus meminta pendapat kita untuk beliau melakukan kehendaknya, karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Termasuk ketika kita melihat fakta bahwa bangsa kita mengalami wabah yang namanya virus corona. Saya percaya bahwa itu semua adalah kedaulatan Tuhan, dan Tuhan punya maksud yang mungkin di antara kita tidak memahami apa maksud Tuhan di balik semuanya. Tapi saya percaya, saya tetap mengimani bahwa Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah keliru. Dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang tidak hanya tahu saat ini, tetapi Allah yang juga tahu masa depan. Nah, inilah bedanya dengan kita manusia. Kita hanya tahu kemarin dan hari ini, sementara kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi Yesus itu tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan saya percaya Yesus punya rancangan yang indah. Dia tidak pernah salah, Dia tidak pernah keliru, karena Dia adalah Tuhan. Jadi kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang berdoa dan Tuhan belum menjawab doa saudara, atau adakah di antara saudara yang saat ini sedang mengalami beban pergumulan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat. Rancangan Tuhan selalu baik bagi saudara dan bagi saya. Memang menjalaninya terasa berat, tetapi ingat, goal akhirnya, kalau kita setia sampai garis akhir, maka kita akan melihat tangan Tuhan bekerja merendah sedemikian rupa dalam kehidupan kita, sehingga suatu saat nanti kita bisa bersyukur karena ternyata rancangan Tuhan itu indah bagi kehidupan kita. Bukankah di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 di sana dikatakan bahwa Aku ini, yaitu Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Imani hal itu, maka saudara akan kuat. Ya, tidak usah bertanya mengapa. Tapi berkatalah kepada Tuhan, mampukan aku Tuhan untuk menjalani kehendak-Mu dalam kehidupanku. Nah, peristiwa kenaikan Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita belajar bahwa naiknya Tuhan ini memang terjadi secara literal. Artinya memang Yesus itu benar-benar naik. Tetapi pengertian selanjutnya, selain kenyataan bahwa Yesus benar-benar naik ke surga, kita belajar bahwa naiknya Tuhan Yesus itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu kembali kepada kealahannya. Dia naik ke surga, membuktikan bahwa dirinya benar-benar Allah. Kita ingat bahwa Yesus itu mempunyai dua sifat. Dia 100% adalah manusia, tetapi Dia 100% adalah Allah. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, maka Dia kembali kepada 100% kealahannya. Ya, 100% kealahannya. Sebagai contoh saudara seperti ini, untuk lebih menjelaskan kepada kita bahwa ketika Yesus naik ke surga, statusnya Dia dari manusia menjadi Allah 100%. Contohnya seperti ini. Ketika seorang itu dikatakan naik kelas, ya, kan bukan berarti terus dia itu naik dari gedung yang satu ke gedung yang kedua dan seterusnya. Tidak seperti itu, ya. Kalau naik ke kelas 6 diartikan secara literal, oh berarti aku naik ke gedung yang lantai 6. Nah, terus naik kelas 3 SMA, terus bagaimana, gedungnya kan harus tinggi. Tentu arti naik kelas tidak seperti itu. Naik kelas itu artinya saudara, dari status yang sederhana naik kepada status yang lebih tinggi, ya, status yang lebih tinggi dan seterusnya. Sama ketika seseorang itu naik pangkat, ya, misalnya dari brigadir naik kepada, atasnya brigadir itu apa? Kalau polisi itu setelah brigadir itu kalau tidak salah Aibtu. Nah,
aibda, aibtu. Nah itu artinya tidak hanya sekedar dia naik pangkatnya, tetapi juga statusnya pun juga naik, levelnya dia itu juga naik sampai ke posisi yang paling tinggi ya. Setelah brigadir, aibda, terus ibtu kalau tidak salah, terus naik lagi kepada ajun komisaris polisi, ajun komisaris besar polisi, komisaris polisi. Nah, terus sampai ke perwira tinggi ya, brigadir jenderal, irjen, komjen, jenderal. Nah, ini sedikit rada hafal ya. Nah, artinya bahwa naiknya pangkat itu menunjukkan bahwa statusnya berubah semakin tinggi. Demikian pula ketika Yesus itu naik ke surga, dalam pengertian naik ini saudara, berarti dari manusia dia kembali kepada hakikatnya sebagai Tuhan. Ada waktu Tuhan Yesus peristiwa Natal, seringkali kita mendengar Yesus turun ke dunia ya. Artinya dari kealahannya dia menjelma menjadi manusia, bahkan manusia rendah, menurunkan statusnya. Paulus berkata dalam kitab Filipi, Yesus itu mengosongkan dirinya, kenosis ya, menurunkan statusnya ya, dari Allah menjadi manusia, bahkan manusia yang paling hina. Nah, kenaikannya itu membuat Yesus kembali kepada hakikatnya sebagai 100% Allah, Tuhan yang berkuasa. Jadi kita melihat bahwa bahkan tanpa persetujuan kita manusia, dia tetap Tuhan. Saya berharap dengan penjelasan saya tadi, paling tidak kita mulai bisa tahu bahwa dia benar-benar adalah Tuhan. Yang menjadi masalah saudara, kadang-kala kita anak-anak Tuhan hanya mengakui Tuhan dari mulut saja, sementara dari hidup perilaku kehidupan kita sehari-hari kita tidak memperlakukan dia benar-benar sebagai Tuhan. Itu yang jadi masalah. Apa sih arti kata Tuhan? Tuhan itu artinya yang disembah. Tapi yang kedua, arti Tuhan itu adalah, Tuhan itu hampir sama padanannya dengan kata tuan. Tuan itu artinya seorang yang berkuasa. Nah, kalau saudara dan saya menyebut dia itu Tuhan, berarti kita sedang memposisikan bahwa diri kita adalah hamba. Nah, inilah yang seringkali menjadi masalah. Ucap Yesus adalah Tuhan, tetapi dalam praktek hidup sebenarnya tidak seperti itu. Yesus bukan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi diri kita sendirilah yang menjadi Tuhan atas diri kita. Faktanya berapa banyak kadang-kala kita melanggar perintah-perintahnya, berapa banyak kadang-kala kita tidak menurut akan kehendaknya. Dari hal itu saja sudah membuktikan siapa yang berkuasa dalam diri kita. Jadi sekali lagi, kalau kita menyebut Yesus adalah Tuhan, maka hidup saudara dan saya harus mau taat kepada Tuhan, Tuhan kita. Dan yang luar biasa, ketaatan itu bukan untuk kepentingan Tuhan, karena tanpa kita taat pun dia tetap Tuhan. Tapi ketaatan itu justru untuk kebaikan kita sendiri. Saya banyak menemukan anak-anak Tuhan yang hidupnya berantakan. Kenapa? Setelah diselidiki, karena dia tidak mau taat akan firman Tuhan. Dia masih memposisikan bahwa dirinya itu adalah Tuhan bagi dirinya sendiri. Maka kalau saudara pernah mengikuti sakramen yang namanya sakramen baptisan air, hamba Tuhan selalu berkata, apakah kamu benar-benar percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sebagian besar kita, bahkan mungkin semua kita akan berkata percaya, menerima, maka kita dibaptis. Tetapi ketika saudara dibaptis, apa sih arti kata baptis? Baptis itu kan artinya ditenggelamkan. Ditenggelamkan kemudian diangkat menjadi manusia yang baru. Dosa-dosa lama kita luruh, kita menjadi manusia yang baru. Kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Artinya seharusnya ketika kita dibaptis, kita diselamkan
maka ketika kita muncul sebagai manusia yang baru, manusia Allah seperti yang Paulus sebutkan, manusia dengan karakter sifat seperti Tuhan. Ya. Maka Paulus kan berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yohanes Pembaptis berkata, biarlah dia semakin nampak tinggi, sementara biarlah aku semakin di belakang, semakin rendah. Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Anak-anak Tuhan seharusnya seperti itu. Semakin lama menjadi anak Tuhan, semakin yang keluar dari hidup kita itu adalah karakter-karakter Kristus. Itu baru artinya kita memperlakukan Yesus sebagai Tuhan. Ya, sebagai contoh seperti ini, saudara. Istri saya itu paling suka sama pisang goreng. Ya. Ketika pisang itu belum digoreng, maka bentuknya adalah wujudnya tetap seperti pisang, dan memang itu pisang. Tapi ketika pisang itu kemudian diaduk-aduk dalam sebuah adonan tepung, ya, kemudian digoreng, maka setelah matang yang nampak bukan lagi pisangnya, tetapi yang nampak luarnya apa? Adonan pisangnya. Pisangnya masih ada enggak? Masih. Tetapi yang nampak bukan pisangnya, tetapi adonannya. Oh, ini namanya pisang goreng. Ketika adonan pisang itu dimasukkan, ditenggelamkan ke minyak dan dia matang. Nah, itu gambaran baptisan juga seperti itu harusnya. Ya, kita tuh seperti pisang, kemudian ditaruh di adonan, masuk ke penggorengan, berubah wujud menjadi pisang goreng. Sama. Harusnya kita juga seperti itu. Kita dibaptis dalam Yesus Kristus, maka yang muncul adalah manusia, tapi manusia baru dengan karakter sifat seperti Tuhan Yesus. Wujudnya masih ada. Oh, ini Siska, oh ini Tata, oh ini Nina. Ya. Masih ada manusianya. Tetapi sifat karakter kehidupannya bukan lagi Siska, bukan lagi Tata, bukan lagi Nina, tetapi Yesus yang muncul. Nah, itulah arti kata memperlakukan Yesus sebagai Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan bisa berperilaku seperti itu, saudara, saya percaya banyak orang-orang di luar sana yang akan diberkati oleh Tuhan. Jangan terlihat karakter Yesus Kristus itu pada waktu di gereja saja, tapi justru ketika saudara di rumah, di dalam pekerjaan, di sekolah, saat-saat itulah saudara harus menunjukkan karakter Kristus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini kita belajar bahwa kenaikan Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 10 sampai 11, ini adalah ayat yang berbicara tentang masa yang akan datang, di mana dikatakan suatu saat nanti setiap lutut akan bertelur dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Suatu peristiwa yang sangat-sangat kita nantikan, di mana Yesus itu dimuliakan dan membuktikan bahwa apa yang Yesus sampaikan 2000 tahun yang lalu akan benar-benar tergenapi. Pujian dan sembah hanya diberikan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Itu hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Hal yang kedua, kenaikan Yesus untuk menyediakan tempat bagi mereka yang percaya.
Jadi kenaikan Yesus tidak hanya membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, tetapi kenaikan Tuhan Yesus itu juga mempunyai suatu maksud yang indah, bahwa Yesus harus naik ke surga karena dia harus menyediakan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya. Ya. Jadi pengorbanan Bapak Ibu selama ini mengiring Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan, pengorbanan saudara dalam melayani Tuhan akan benar-benar mendapatkan penghargaan yang setimpal dari Tuhan, yaitu saat kita bersama-sama dengan Dia masuk dalam kerajaannya. Surga itu adalah tempat yang pasti di mana Allah tinggal, dan setiap orang yang menerima keselamatan daripada Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan Dia di surga. Dalam Yohanes 14 ayat 2-3 di sana dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ketika Yesus menyampaikan hal itu, Thomas berkata, Tuhan, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas itu adalah seorang yang rasional, ya. Dia seorang yang butuh bukti dulu baru percaya. Maka ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa di rumah Bapa itu ada tempat yang Tuhan sediakan, Thomas bertanya kepada Tuhan. Saya akan bacakan yang untuk lebih jelasnya bagi kita semua, Yohanes pasal 14 dalam ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kemana aku pergi, yaitu surga, jelas, kamu tahu jalan ke situ. Thomas bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalannya? Tempatnya saja kami tidak tahu, bagaimana kami bisa jalan ke sana? Ini pemikiran rasional, ya. Tahu tujuannya, maka kita bisa menentukan mana jalannya. Itu pemikiran Thomas kan seperti itu. Nek kita tuh sudah tahu tempatnya, maka kita bisa berpikir jalan arah menuju ke sana. Sebagai contoh, misalnya tujuan kita mau ke Temanggung, ya, mau ke Temanggung. Kalau kita sudah punya tujuan, kan kita bisa tahu, oh aku mau lewat Keranggan, oh aku mau lewat Kaloran, oh aku mau lewat Paraan. Nah, itu pemikirannya Thomas. Ya. Dimana yang penting itu adalah tahu kemana kita akan pergi, dan setelah itu baru menentukan jalannya. Tetapi Tuhan membalik apa yang dipikirkan oleh Thomas di dalam ayat yang ke-6, ayat yang sangat tidak asing lagi. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melewati Aku. Dimana dengan kata lain Yesus berkata, kalau tujuannya itu sudah jelas, yaitu rumah Bapa, jalannya adalah lewat Aku, lewat Tuhan Yesus. Yang perlu kita pastikan adalah bahwa kita sebetulnya anak-anak Tuhan itu sudah jelas arahnya mau kemana. Tujuan kita itu sudah jelas. Setiap orang yang diselamatkan oleh Tuhan pasti akan masuk surga. Tetapi yang paling penting di sini adalah kita menjaga bahwa kita tetap di dalam jalannya menuju ke surga. Tadi Alkitab katakan tidak ada satupun orang yang bisa sampai ke surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Saya ambil contoh saudara, beberapa tahun yang lalu, ini pengalaman saya pertama kali ketika
diizinkan oleh Tuhan pergi ke luar negeri walaupun tidak jauh, ya, cuma Singapura saudara ya, disponsori oleh sebuah badan Kristen. Saya tahu kemana saya akan pergi, ya, dan saya naik pesawat yang saya tahu arahnya pasti ke Singapura. Makanya saya tidak perlu khawatir ketika saya sedang duduk di atas pesawat itu, di dalam pesawat, saya bisa sambil tiduran dengan mantapnya saja. Yang penting saya ngikutin pesawat itu, maka saya sudah dipastikan sampai ke Singapura. Ya. Tetapi saya akan menjadi khawatir, ketar-ketir kalau saya tahu tujuannya ke Singapura, tetapi saya malah naik pesawat jurusannya ke Kupang. Saya akan menjadi khawatir, opo tekan. Nah, jadi yang paling penting adalah bahwa saya harus memastikan bahwa saya naik kendaraan pesawat yang memang jalurnya menuju kepada surga. Dan Alkitab katakan, ya, bahwa tidak ada seorang pun yang pernah ke surga kecuali yang asalnya dari surga, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Di dunia ini banyak orang-orang agama kepercayaan yang mengajarkan cara masuk surga. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka sudah pernah ke surga? Apakah pemimpin mereka, nabi mereka pernah ke surga? Itu yang menjadi pertanyaan. Sifatnya masih menduga-duga dan mereka-reka. Beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus asalnya dari surga, otomatis dia tahu jalan menuju ke surga. Tidak akan pernah kesasar, saudara. Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Dia tahu jalan menuju kepada surga. Yang menjadi masalah adalah apakah kita sudah berjalan di jalan itu atau tidak. Oleh karena itu kita harus memastikan bahwa seumur hidup kita tetap dalam Tuhan Yesus. Karena tidak ada keselamatan lain di luar dari Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi di sana dikatakan, akulah jalannya itu. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus mau berkata kepada murid-muridnya, yang paling penting adalah ikutlah aku. Akulah jalannya menuju ke rumah Bapa itu. Maka ketika kamu mengikuti aku, yang adalah kebenaran ini, maka Yesus katakan akulah jalan dan kebenaran, maka kamu akan mendapatkan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di luar Yesus kita tidak akan mendapat hidup. Mungkin di antara kita berkata, buktinya aku sampai hari ini masih hidup. Hidup yang dimaksud ini bukan hidup yang seperti layaknya manusia hidup, saudara. Karena kata hidup dalam bahasa aslinya itu ada dua pengertian. Yang pertama itu menggunakan kata bios. Dari kata bios inilah muncul bidang ilmu yang namanya biologi. Apa sih biologi? Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu siapa? Ya tidak hanya manusia. Binatang juga punya bios, punya hidup. Tumbuhan juga punya bios, punya hidup. Nah, kata hidup yang dimaksud Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 itu bukan hidup seperti layaknya orang hidup dari lahir sampai mati, tidak. Tapi menggunakan kata zoe. Zoe itu artinya hidup yang berkualitas, yang diberikan oleh Tuhan. Hidup yang berkualitas, bukan hidup sekedar hidup. Hidup yang berkualitas inilah yang akan membuat kita, saudara, bisa mengerti kehendak Bapa. Hidup
memiliki kemiripan sifat dengan Tuhan. Tanpa Zoe kita tidak bisa mirip dengan Tuhan. Tanpa Zoe kita tidak bisa, saudara, untuk mengerti kehendak Tuhan. Hidup yang seperti itulah yang Tuhan berikan, yang berujung kepada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Suatu saat nanti bios ini akan kembali kepada tanah 70-80 tahun. Tetapi Zoe, hidup yang berkualitas itu akan tetap selama-lamanya. Nah, Zoe itu hanya dimiliki oleh mereka yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Dan puji Tuhan, saudara, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Yesus menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Ya. Ada yang mungkin bertanya, rumahku besok seperti apa ya? Ya. Kalau saudara ingin melihat gambaran tentang langit bumi dan langit bumi yang baru, nanti silakan saudara baca Wahyu pasal 21 sampai Wahyu pasal 22, itu akan ada seperti apa langit dan bumi yang baru. Surga itu akan seperti apa, itu ada di sana. Nah, besarnya rumah kita, harta kita di surga itu sangat ditentukan oleh hidup kita saat ini. Nah, sekarang yang paling penting menurut saya adalah pastikan bahwa kita tetap di jalan itu. Ya, apapun masalah yang Bapak Ibu Saudara hadapi, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan, walaupun itu berat. Ingat saudara, kesusahan penderitaan kita itu sifatnya hanya sementara. Hanya 70 tahun, hanya 80 tahun. Jangan sekali-kali kita korbankan kekekalan kita hanya demi kenikmatan sesaat, hanya menuruti keinginan daging sesaat. Ada beberapa anak Tuhan karena tidak kuat menanggung beban hidupnya, akhirnya meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, saudara. Saya rindu tempat yang Yesus siapkan untuk kita akan benar-benar kita nikmati. Ya, itu hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari kenaikan Tuhan. Hal yang ketiga, yang terakhir, kenaikan Yesus memberikan janji yang pasti bahwa Yesus akan kembali. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11, di sana dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ketika orang-orang Galilea, murid-murid Tuhan Yesus beserta dengan ratusan yang lain menatap melihat ke langit karena mereka masih terkagum-kagum, malaikat berkata, menampakkan diri dan berkata, "Hei orang Galilea, kenapa masih dangak lain? Yesus yang naik ke surga ini suatu saat nanti akan turun dengan cara yang sama." Caranya sama seperti dia naik, cuma berbedanya adalah pada saat Yesus naik ke surga, Yesus seorang diri. Tetapi ketika suatu saat dia turun dari surga, dia tidak seorang diri. Dia akan datang dengan para salehnya. Siapa para salehnya? Yaitu orang-orang yang diangkat oleh Tuhan pada saat pengangkatan gereja Tuhan. Semoga di dalamnya ada saya dan ada saudara semua. Maka dalam pujian, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, dia berjanji akan kembali. Nah, itu yang membedakan. Jadi suatu saat nanti Yesus akan datang kembali ke dunia. Semua mata akan melihat, menyaksikan. Tetapi dia tidak datang sendirian.
Saya berdoa ada saudara, ada saya. Ya. Saat yang sangat-sangat kita nantikan. 75% lebih janji-janji Tuhan di dalam Alkitab sudah tergenapi. Dari mulai kelahirannya, dari mulai pelayanannya, sampai kepada kematian, kebangkitan, dan naiknya dia ke surga. Yang dicatat dalam perjanjian lama, semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Tinggal satu yang belum digenapi, kedatangannya. Dan saya percaya kedatangan Tuhan itu pasti akan digenapi. Banyak penafsir-penafsir teologi yang berkata bahwa kita hidup di periode akhir zaman yang paling ujung, paling terakhir. Periode akhir dari yang namanya periode akhir zaman. Artinya sudah sangat-sangat dekat Tuhan Yesus datang kembali. Tadi malam saya diskusi dengan istri saya. Diskusi tentang beberapa anak Tuhan yang seringkali mengeluh dalam kehidupannya. Menanyakan kenapa Tuhan seperti ini, kenapa Tuhan begitu, kenapa kok Tuhan tidak meredakan wabah virus corona, kenapa Tuhan mengizinkan Indonesia harus kena wabah virus corona, kenapa doa kita kok seakan-akan tidak dijawab oleh Tuhan, doa beberapa waktu yang lalu, ya, supaya corona jangan sampai kepada Indonesia. Saya percaya Tuhan itu tetap mampu melakukan hal itu, tetapi Tuhan itu tidak pernah firman-Nya itu bertentangan dengan firman yang diucapkan sebelumnya. Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini, ketahuilah bahwa pada akhir zaman akan ada masa yang sukar. Nah, kedagingan kita kan berkata seperti ini, Tuhan, boleh terjadi masa yang sukar, tetapi jangan di zamanku, di zaman nanti. Nah, doanya kita kan seperti itu, pengennya enak-enak baik. Sementara agenda Tuhan itu harus tetap terjadi, di mana kita ini hidup di zaman periode akhir dari akhir zaman, di mana firman-Nya memang harus benar-benar tergenapi. Masa-masa yang sukar itu harus dihadapi, saudara. Dan kalau hari ini kita menghadapi masa-masa yang sukar, saya percaya ini merupakan kegenapan dari apa yang Yesus sampaikan, bahwa di akhir zaman akan ada masa yang sukar. Nah, oleh karena itu doa kita tidak bertanya lagi mengapa, tetapi doa kita adalah Tuhan berikan aku kekuatan, perlindungan agar aku mampu melewati masa-masa yang sukar ini. Dan yang luar biasanya bahwa Yesus tidak membiarkan kita yatim piatu. Alkitab katakan dalam Yohanes 14, aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Aku akan mengirimkan kepadamu penolong yang lain, Parakletos, yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lihatlah bahwa di zaman kita ini kita akan melihat banyak sekali hal-hal yang secara daging kita mungkin tidak mengenakan. Intensitas bencana alam akan meningkat dengan pesat di zaman kita. Kita akan melihat kasih akan mulai tawar, mulai dingin. Kita akan melihat banyak orang-orang, anak-anak Tuhan yang berguguran. Kita akan melihat, saudara, semakin kekristenan sulit. Karena itu memang harus terjadi, saudara. Tetapi yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Saya selalu berdoa, sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, kita akan melihat pemulihan terjadi, khususnya atas gereja kita. Lawatan Tuhan akan terjadi di akhir zaman. Di tengah kesulitan yang terjadi, Roh Kudus akan dicurahkan juga secara besar-besaran.
dan kita rindu kita adalah bagian yang ada di dalamnya. Jadi bersyukurlah saudara bahwa suatu saat nanti tidak lama lagi Yesus Kristus akan datang kembali. Entah kita akan menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, atau kita akan turun bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kata lain, kita mungkin akan dijemput Tuhan terlebih dahulu. Bukan masalah, karena yang paling penting adalah kita akan tetap bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi inilah 3 berkat yang kita bisa dapatkan dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga punya tujuan menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kenaikan Tuhan Yesus juga memberikan janji yang pasti bahwa Dia akan datang kembali. Tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus. Jaga iman saudara sampai garis yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus itulah satu-satunya penolongmu yang sungguh. Amin. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, pujilah Tuhan, oh Bapa besar di surga. Oh, haleluya, pujilah Tuhan, oh Bapa besar di surga. Oh, haleluya, pujilah Tuhan, oh Bapa besar di surga. Oh, haleluya, pujilah Tuhan, oh Bapa besar di surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karyamu yang luar biasa. Melalui kenaikan Tuhan kami telah belajar bahwa Engkau naik ke surga karena Engkau menyediakan tempat bagi kami. Dan kami belajar pula bahwa suatu saat nanti Tuhan pasti akan datang kembali menjemput kami orang-orang yang percaya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami tetap memegang iman kami di jalan yang benar ini sampai akhir hayat hidup kami. Kami sehati mendoakan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan berkenan menolong bangsa kami agar wabah virus corona ini bisa segera lalu dari bangsa ini. Beri kami kekuatan untuk menjalani hari demi hari yang kami lalui. Kami tahu Tuhan kami hidup di akhir zaman, tapi biarlah iman kami tetap dalam kondisi iman yang kokoh kepada Tuhan. Engkau yang berjanji selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan juga akan menolong saudara-saudara kami yang mungkin terkena virus. Tuhan sembuhkan mereka dengan kasih-Mu. Para juru rawat tenaga medis, Tuhan akan berikan mereka kesehatan, kekuatan. Dan kami berdoa untuk warga negara Indonesia, supaya warga negara Indonesia tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga tidak banyak lagi orang-orang yang terjangkit virus ini. Kami mendoakan untuk wilayah kami masing-masing, setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka semua berada, baik yang ada di Bali, yang ada di Kupang, yang ada di Manado, yang ada di Jakarta, yang ada di Semarang, di Jogja, yang ada di Malang, dimanapun mereka semua berada, jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan akan memberkati mereka semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan akhiri persekutuan kami. Kalau ada umat-umat yang memberikan persembahan, biarlah sucikan dan kuduskan persembahan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Kami juga mendoakan untuk 10 hari ke depan, di mana kami akan berdoa puasa dari rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan akan memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh menjalani semuanya dengan baik. Kami percaya semua kami akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan tangan kita, hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, menyimpan dan melakukan dengan setia ketetapannya disampaikannya hari ini, maka sesungguhnya hidupmu akan diberkati, keluargamu diberkati, pelayananmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Kau diangkat Tuhan jadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak akan turun. Terimalah berkat
anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, dalam persekutuan pemeliharaan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan, mari berkata-kata amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa Putra dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan yang berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaan, damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaanmu. Dengan iman katakan puji nama Tuhan. Saudara tetap semangat, tetap berdoa. 10 hari ke depan mulai besok kita akan mengadakan doa puasa, minta pencurahan Roh Kudus, minta supaya setiap kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Sampai ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam sehati.